nilai dan prinsip anti korupsi. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Indriwati Wahyudi, dan di samping kiri saya Huzaimatul Nisa, dan di samping Huzaimatul Nisa Kemas Priyawansa, dan ada juga kelompok kami, anggota kelompok kami atas nama Kurniati. Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman yang kami sama-sama banggakan, kita di sini akan membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Jadi salah satu penyebab supaya korupsi tidak terjadi di Indonesia ini, kita harus menghilangkan dua faktor itu. Yang pertama eksternal dan internal. Gimana caranya kita sebagai manusia menjaga jati diri kita, individu kita, supaya menahan diri dari yang namanya korupsi. Baik, di sini ada pun nilai-nilai anti korupsi yang harus kita pelajari bersama-sama, yakni meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dijalankan dengan baik, yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kami yang pemateri yakni Huzaimatul Nisa. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimatul Nisa sebagai pemateri pertama. 1. Kejujuran. Menurut Sujono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curiga. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kepedulian. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat, sebagai calon pemimpin masa depan terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Menurut Sujono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. 3. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain, akan tugas dan kewajibannya sendiri. Hal itu penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dapat bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan mahasiswa secara swadana. 4. Kedisiplinan. Menurut Sujono, definisi kata disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademi maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti kedisiplinan. Menurut Sujono, kata disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademi, menurut sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup pola militer di barang militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan. Nilai kedisiplinan dapat mewujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan segala sesuatu tepat waktu dan fokus pada pekerjaan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Priawansa. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan pemateri pertama. 5. Tanggung jawab menurut Sugono. Definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dan atau boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkenankan atau sugono. Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas atau harbin. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas sepenuh hati tidak dapat diselesaikan dengan baik, dapat merusak citra namanya di depan orang lain. 6. Kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekanan, dengan ketegangan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi. Karena harus menguasai diri sepenuhnya. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu, menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas. Belajarlah dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sesungguh-sungguhnya. 7. Sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengusahakan masa pendidikannya dengan gaya hidup boros. Sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros. Hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi dengan keinginan semata padahal tidak selalu. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan hidup. Ya. 8. Meskipun demikian untuk membutuhkan sikap keberanian mahasiswa.
9. Belum? 9. Keadilan. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela keberaniannya. Berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab dan lain sebagainya. Berdasarkan artinya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar, mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran sebagai dasar pembimbingan untuk menghasilkan keputusan akan terus-menerus berkembang. Sering dapat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriwati Yahuni akan melanjutkan presentase pemateri kedua, yakni membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut kami akan membahas prinsip-prinsip anti korupsi itu sendiri. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konversi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Jadi di sini maknanya akuntabilitas ini semua pekerja itu harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yakni transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilaksanakan secara terbuka sehingga bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Jadi transparansi ini adalah salah satu bentuk publik mengetahui bahwa dia melakukan anti korupsi itu sendiri. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Udah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati sebagai pemateri keempat. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Adapun materinya prinsip-prinsip anti korupsi. Langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga karena poin yang ke-1 dan ke-2 sudah dibacakan oleh pemateri yang sebelumnya. Poin ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan. Mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam pelanggaran baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu kompresif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan inovatif. Yang keempat, kebijakan. Prinsip kebijakan juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus.
Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Poin yang kelima, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Di Indonesia, bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari